Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak jamaah dari Garut. Mana tepuk tangannya? Oh dari Sumedang, ya Allah pindah tadi dari Garut sekarang ke Sumedang. Dari Sumedang mana tepuk tangannya? Oh iya baru mau. Masya Allah, makasih banyak buat jamaah dari Sumedang yang udah mampir ke studio Islam itu Indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu Indah di rumah yang dirahmati Allah. Yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Saya mau tanya dulu buat jamaah yang ada di rumah dan juga di studio. Jamaah, capek nggak kalau di rumah? Ngurusin apa bu? Anak, ngurusin apa lagi? Suami, ngurusin apa lagi? Rumah, apalagi cucian, apalagi masak. Terus tiba-tiba suami pulang. Ah, cuma begitu doang aja katanya. Sakit hati nggak bu? Sakitnya di mana? Di sini. Ini Masya Allah ya. Kadang-kadang kita ngelihat buat ibu-ibu yang di rumah ya kadang-kadang kok kelihatannya santai aja gitu. Padahal nggak tahu pada saat suaminya lagi kerja ini Masya Allah luar biasa istri capeknya. Betul apa betul? Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan para suami yang nonton di rumah juga sadar bahwa istrinya ini bukan robot. Sesuai tema kita pagi hari ini. Apa sih temanya? Temanya adalah bukan robot tapi istri kerja 24 jam loh. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan dulu ya. Kali ini videonya tentang apa? Tentang istri disangka diem aja. Wah bahaya ini. Coba kita lihat tayangannya ini. Udah capek seperti tadi kita bilang di awal. Udah capek ini, capek itu. Semua dikerjain di rumah. Dari ngepel, cuci piring, ya cuci baju, ngurusin anak. Suami pas pulang, cuma begitu aja. Kok kelihatannya santai banget istri di rumah pasti ngamuk itu. Nah bagaimana nih caranya nih ya. Buat para suami Islam mengajarkan untuk suami menghargai yang namanya pengorbanan seorang istri. Harusnya bagaimana mau izin penjelasannya Ustadz Afif. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guruku Ustaz Maulana Ustaz Syam dan para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Jamaah pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri capek bekerja. Ini mesti dihargai. Nabi Muhammad SAW sebagai paripurnanya manusia mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya. Dan aku kata Nabi Muhammad itu paling baiknya di dalam rumah tangga. Bayangkan Nabi Muhammad sang panglimanya para nabi. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga dosanya tidak ada. Tapi bagaimana keseharian beliau di dalam rumah tangga? Beliau ikut mencuci. Beliau ikut menjahit pakaiannya. Beliau ikut di dalam penderitaan pelayanan istrinya. Ini Nabi Muhammad loh. Bagaimana dengan kita? Belum lagi kita lihat bagaimana sebuah kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau adalah Saifullah, pedangnya Allah. Satu ketika ada seorang datang ke Umar bin Khattab ingin menanyakan jeleknya peringai perilaku daripada istrinya. Begitu sampai di depan rumah Umar bin Khattab, dia kaget. Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya. Katanya Khalifah Rasulillah, katanya pedangnya Allah, katanya Asadullah singanya Allah. Diomelin istrinya juga rupa-rupanya. Tiba-tiba seseorang ini berpaling. Fantalaqa, dia tidak hendak menceritakan karena sama. Kalau bahasa kitanya itu sama aja. Dia diomelin istrinya, saya juga. Ada kehendak apa dirimu kepadaku?
Ya Umar bin Khattab, sungguh saya ingin mengadukan tentang peringai jelek istri saya kepadamu. Akan tetapi kamu ternyata juga diomelin istrimu. Jadi kita sama aja. Apa kata Umar bin Khattab? Catat baik-baik. Sungguh istriku melayaniku. Dia capek mengurus rumah tanggaku. Aku sibuk di luar untuk mengurusi umat, sementara dia mengurus rumah tangga. Aku tahu ia sangat capek, karenanya aku biarkan ia marah. Dalam arti kata aku biarkan pelampiasan marahnya sebagai bentuk barangkali pengorbanan dia. Aku hargai itu. Itu Umar bin Khattab. Kita harus mencontoh beliau. Paling tidak di dalam rumah tangga ada kerjasama yang baik. Jangan ya, istri ngepel, suami main handphone Nah, aja. dan juga suami menghargai istrinya, udah capek dihibur juga gitu ya. Apalagi udah main handphone udah dikasih tanda sama istrinya. Dilempar itu apa namanya ember. Main terus, main terus. Nah, terus? Udah dilempar tuh ember. Masih gak sadar juga. Masih gak sadar. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Afif. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Ibu-ibu sampai ketawa jamaah. Ini buat para istri ini luar biasa ya. Sebenarnya buat para istri ini selain juga capek, mungkin dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ngurus rumah, katanya Allah juga memuji bahkan sampai Al-Quran menyanjung para wanita ini, para istri yang 24 jam mengabdi di rumahnya untuk mengurus rumah tangganya. Biar istri pada semangat semua nih. Bener nggak sih sebenarnya seperti ini? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, Fadil Ustadz Syam. Kasih Bang Fadli tabe guruku Ustadz Maulana Ustadz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Di dalam rumahnya dia bertasbih kepada Allah, meninggikan daripada nama-nama Allah, meninggikan daripada kuasa Allah, tidak pernah lupa kepada Allah di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari. Inilah seorang istri yang ternyata selalu mencari ridha Allah meskipun dia berada di dalam rumahnya 24/7 atau 24 jam atau tidak keluar kemana-mana, tidak seperti suaminya yang keluar rumah mencari nafkah untuk memberi nafkah. Seorang istri hanya di dalam rumah, tapi bisa jadi itu yang mengangkat derajatnya, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Mencari ridha Allah melalui ridha suami. Banyak seorang perempuan yang disebut di dalam Al-Qur'an seperti siapa? Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Siapa lagi? Seorang istri daripada Fir'aun. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidh zalimin. Dia tetap di rumah, tapi meskipun berada di istananya Fir'aun yang jahat itu, dia tetap berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa daripada jamaah Islam itu indah, ibu-ibu yang sedang berada di rumah 24 jam, saya rasa tidak ada yang 24 jam berada di istana Fir'aun. Semua berada di istananya masing-masing. Kalau seorang Ratu Asia bisa mencari ridho Allah dalam istana Fir'aun, maka bagaimana dengan ibu-ibu yang sekarang? Insya Allah sudah punya tempat tinggal. Meskipun mungkin masih ngontrak, tapi buatlah dia bercahaya dengan cahaya apa? Cahaya Al-Quran. Ketika kita memandang langit di malam hari yang gelap gulita, maka ada bintang-bintang yang bercahaya. Dan di antara bintang-bintang ada cahaya yang paling terang, ada yang agak redup, ada yang cahayanya kecil. Begitulah para malaikat memandang rumah-rumah yang ada di dunia, yang mana yang paling bercahaya adalah yang diisi dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Ibu-ibu mendidik
anaknya dengan tuntunan Al-Quran. Ibu-ibu menjalani sebagai seorang istri dengan tuntunan Al-Quran. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Masak itu tuntunan Al-Quran. Mengurus rumah tangga itu sunnah Nabi SAW. Sehingga di dalam rumah pun bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Masya wa Allah. ta'ala. Jadi nggak ada yang sia-sia. Semua yang ibu-ibu lakukan di rumah ini insya Allah dapat pahala semua berarti Masya Ustaz Syam Allah. ya. Kalau diniatkan mencari ridho Allah, semuanya jadi pahala. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Makasih banyak Ustaz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang bukan robot tapi kerja istri 24 jam loh. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.